Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali sobat-sobat hari ini lewat channel saya Maspul Elektronik. Hari ini saya akan membahas satu TV merek Panasonic dengan tipe TC21Z89J. TV ini bila kita nyalakan, lampu indikator menyala merah bergantian dengan hijau. Jadi merah ke hijau, hijau ke merah secara bergantian dan layar tetap gelap. Nah, sebelum kita membongkarnya, kita akan tes dulu bagaimana keadaannya. Saya colokin kabelnya dulu, kabel TV-nya. Kemudian TV-nya saya nyalakan. Nah, sobat-sobat, ini lampu indikatornya. Saya matikan. Kemudian saya tekan tombol power. Nah, dia sudah nyala. Dia menyala merah. Setelah kita tekan tombol power, tombol channel program, nah dia berubah ke hijau beberapa detik. Nah, setelah beberapa detik nyala hijau, dia diselingi dengan warna merah. Jadi hijau merah, hijau merah. Ini merah, hijau sejenak, hijau berganti dengan merah sejenak. Layar tetap gelap. Jadi TV ini dianggap bahwa dia terproteksi. Jadi untuk mempersingkat waktu, jangan kita tinggal berlama-lama, kita akan bongkar TV ini. Saya cabut kabelnya. Kemudian TV-nya saya balik dulu. Nah, TV-nya sudah dibongkar. Kita perhatikan apakah ada yang retak. Sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, ternyata ada keretakan di IC vertikal. Mudah-mudahan inilah penyebabnya. Jadi kita perbaharui dulu solderannya atau kita resolder dulu. Ini IC vertikalnya. Ada keretakan. Kita resolder dulu. Ya, oke. Resolder telah selesai. Kita akan tes apakah dia tidak berkedip lagi dari hijau ke merah. Perhatikan ini lampunya sobat-sobat, indikatornya. Dia hijau ke merah bergantian. Jadi saya colokin dulu TV-nya. Apakah dia sudah kembali normal ataukah masih tetap seperti semula. Bismillah.
Nah, dia menyala merah, saya tekan tombol power program, saya tekan tombol channel program, dia berubah ke hijau. Nah, TV-nya start kalau begini. Nah, ternyata sobat-sobat masih bergantian merah. Perhatikan lampu indikatornya dari hijau ke merah. Saya dekatkan kamera. Dia langsung standby. Ulangi lagi, start lagi. Nah, dia berkedip lagi merah. Begitulah seterusnya. Ternyata bukan dari faktor ada keretakan. Jadi kita tes dulu apakah ada tegangan atau arus tersimpan di elko regulator yang kisaran hampir 300 volt. Karena cukup berbahaya apabila kita sempat tersengat, bisa mengagetkan. Ternyata aman. Tetap masih ada tegangan tersimpan, tapi sudah di bawah 20. Sudah standar aman. Jadi kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Biasanya kalau TV Panasonic dia hijau ke merah secara bergantian. Biasanya ada tegangan yang tidak normal pada output regulator. Biasanya tegangan 9 dengan 5. Biasa bermasalah. Jadi kita langsung ke pokok permasalahannya. Biasanya gejala seperti ini. Ada tegangan tidak normal yang masuk ke IC. Yang masuk ke IC 1202 dengan IC 852. Jadi kita tes 13 volt, 4 volt, ini 4 volt. Harusnya ini 5 volt ini. Jadi dikurang 1 volt, hampir 1 volt kurang. 0,8. Ini 13.
Jadi sobat-sobat, kita langsung saja ganti elko-nya. Kita lepasin elko-nya. Elko-nya sudah saya lepas. Nilainya 16 volt 470. Ada 2 biji. Kita lepas lagi yang satu. Nah, ini elko yang kedua. Nilainya juga sama, 16 volt 470. Nah, sobat-sobat, saya sudah siapkan. Tapi dalam hal penggantian elko yang berhubungan dengan IC ini, yang tegangan untuk tegangan 9 volt dengan 5 volt, sebaiknya agak tinggi sedikit dibanding yang aslinya. Karena aslinya 16 volt 16 volt 470 mikro. Jadi kita ganti dengan 25 volt 470 mikro agar awet sedikit. Karena ini aslinya ini 16 volt. Jadi saya pasang elko-nya, sobat-sobat. Elko yang kedua. Elko yang kedua kita pasang lagi. Kita solder. Kita potong kakinya supaya jangan terlalu panjang. Nanti mengakibatkan lagi korsleting kalau terlipat.
Nah, sobat-sobat, penggantian kapasitor telah selesai. Sekarang kita tes. Perhatikan sobat-sobat lampu indikatornya, apakah dia tidak berkedip lagi ke merah. Bismillah. Perhatikan lampu indikatornya. Saya tekan channel program. Nah, sobat-sobat, tidak berubah lagi ke merah. Dia hijau terus. Saya matikan lagi. Saya nyalakan kembali. Nah, sobat-sobat, nah, dia langsung hijau. Tadi pertama di start, dia langsung merah saja. Nanti kita tekan channel program, baru dia berubah ke hijau. Tapi ini setelah penggantian elko, kita nyalakan, dia langsung merah terus berganti ke hijau dan tidak kembali lagi ke merah berkedip. Nah, TV ini sudah normal. Nanti kita lihat tampilannya di layar seperti apa. Oke, saya rapikan dulu. Sobat-sobat, kita tutup dulu TV-nya. Nah, sobat-sobat, setelah pergantian elko, kita akan tes TV-nya. Apakah TV ini kembali normal setelah pergantian kapasitor atau elko. Saya colokkan dulu kabel TV-nya. Kita tunggu sejenak. Nah, ini sobat-sobat, alhamdulillah TV-nya sudah menyala. Oke, saya matikan TV-nya. Nah, sobat-sobat, pada awalnya TV ini kita on-kan, lampu indikator nyala berwarna merah. Berserang beberapa detik, dia berganti ke hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Begitu berulang. Jadi dia tidak mampu start atau gagal start. Bisa juga dikatakan dia protek karena dia sempat start sejenak, sedetik, langsung mati kembali. Karena dia tidak mampu, karena tegangan kurang dari maksimal. Diakibatkan oleh kapasitor ini atau elko ini.
Jadi sobat-sobat semua, apabila menemukan kasus seperti ini, pada umumnya Panasonic yang tipe 20 dengan tipe 21 Z kurang lebih sama, kurang lebih sama gejalanya, penyebabnya juga kurang lebih sama. Tapi tidak boleh juga kita terfokus hanya satu jenis penyebab, karena bisa juga dia berkedip begitu karena FBT-nya yang setengah koslet, protek hijau ke merah bisa juga. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bisa menjadi pengalaman buat saudara-saudara dimanapun berada. Kalau video saya ini dianggap berkenan atau menyukai video saya ini, kiranya di like, di share, serta di subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya upload ini, video yang saya upload ini bisa bermanfaat kepada sobat-sobat semua tanpa terkecuali. Demikianlah pembahasan saya hari ini. Saya dari Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.